Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masih bab yang ke-23 ya. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, kepada umara, kepada pemerintah kaum muslimin, yang baik maupun yang zalim, selama tidak diperintah maksiat, serta sabar atas kezaliman mereka. Sabar terhadap kezaliman penguasa seandainya mereka berbuat zalim kepada masyarakat muslimin, dan tidak boleh melakukan pemberontakan secara fisik maupun secara lisan. Bahkan tidaklah terjadi pemberontakan secara fisik, melainkan diawali pemberontakan secara lisan, dengan menghinanya, mencaci makinya, membuka aibnya di tengah-tengah manusia. Ini bukan ajaran Islam. Ini merupakan ciri khasnya para pemberontak, orang-orang Khawarij yang telah menyimpang dari jalan para salaf. Sekarang halaman 252. Bagaimanakah menasihati pemimpin? Ini seandainya pemimpin berbuat zalim. Terus siapakah yang berhak memberikan nasihat? Ini agama adalah nasihat, termasuk nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, untuk pemerintah, untuk umara. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, adapun memberikan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, fa muawanatuhum 'alal haq, adalah saling tolong menolong dengan mereka dalam kebenaran. Wa ta'atuhum fihi wa amruhum bih, dan mentaati perintah mereka dalam yang ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf. Wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin. Ini ya, serta mengingatkan mereka dengan lemah lembut, dengan santun dan lemah lembut. Wa i'lamuhum bima ghafalu anhu, dengan memberitahukan kepada mereka terhadap perkara-perkara yang mereka lalai darinya. Ini perlu digarisbawahi, birifqin wa lutfin, dengan santun dan lemah lembut. Jadi gak bengok-bengok gitu ya, gak teriak-teriak. Bahkan secara fitrah saja, sesama kita ini, sesama masyarakat ini,
Misalkan ada salah seorang saudara kita melakukan kesalahan, terus kita tegur di hadapan umum. Kira-kira bagaimana perasaan dia? Hah? Malu. Malu. Membuka aibnya di hadapan umum, malu orang itu. Secara fitrah manusia. Dan itu bukan nasihat namanya, tapi membuka aib orang di hadapan banyak orang. Sementara memberikan nasihat yang terbaik, apakah itu kepada sesama muslimin, sesama masyarakat, apalagi kepada penguasa, bainaka wa bainahu, antara kamu dan antara dia. Terus kemudian di antara petunjuk Nabi SAW dalam menasihati pemimpin, dan memang sangat dibutuhkan untuk menasihatinya, adalah dengan cara menyendiri dengannya, bainaka wa bainahu, ya, berdua, serta menasihati dengan cara yang baik, serta bertutur kata yang lemah lembut kepadanya. Masya Allah, ini pemimpin zalim loh ya. Ya. Dan tentunya hal ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh ahli ilmu dan memiliki akses yang bisa mengantarkannya untuk mendatangi penguasa. Ulama yang memberikan nasihat, orang yang selevel dengan penguasa, ulama. Ya, kalau masyarakat seperti kita, penuntut ilmu kecil seperti kita, apalagi kita juga tidak memiliki akses untuk bisa mendatangi penguasa, ya kita sabar seandainya penguasa itu berbuat zalim. Doakan dengan kebaikan. Apakah itu penguasa yang tertinggi maupun bawahannya, penguasa daerah. Tidak ada perincian. Kalau penguasa besar tidak boleh kita mendoakan keburukan, kalau penguasa yang kecil seperti gubernur, wali kota boleh mendoakan keburukan. Tidak benar sama sekali. Nanti kalau ada waktu kita nukilkan akidah para salaf dalam hal ini, kesepakatan mereka dalam hal ini. Salah satunya dalam hal yang kita bahas ini, tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang dinukil oleh Al-Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah, beliau telah mendatangi berbagai macam negeri, lebih dari 1000 guru. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berselisih dalam masalah pokok-pokok agama, usuluddin. Salah satunya dalam perkara yang kita bahas ini. 1000 guru lebih Imam Bukhari mendatangi gurunya. Fama ra'aitu wahidum minhum fi hadhil asya', kata beliau. Aku tidak melihat di antara mereka salah seorang di antara mereka yang berbeda sedikit pun dalam perkara usuluddin. Tidak ada. Semua sepakat. 1000 guru lebih. Kemudian juga Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, di mana keduanya mengatakan, aku menjumpai di negeri-negeri para ulama di Syam, di Yaman, di Mesir dan lain-lain, menukil kesepakatan mereka. Salah satunya perkara yang kita bahas ini, mendengar dan taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf, serta sabar atas kezaliman mereka dan tidak mendoakan keburukan mereka. Ini akidah Ahlus Sunnah. Agar kita kokoh di atas akidah yang hak ini, nggak terpengaruh dengan siapapun yang menyalahi akidah para salaf, nggak terpengaruh. Siapapun yang menyalainya kita tidak terpengaruh. Nah, sekarang kita sebutkan sabda Nabi SAW menasihati pemimpin dengan cara apa tadi? Tersembunyi, menyendiri, 4 mata, bainahu wa bainaka, bainaka wa bainahu, serta bertutur kata lemah lembut yang baik. Nabi SAW mengatakan, man arada
an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah. Barang siapa ingin menasihati pemimpin, maka janganlah dia menampakkan secara terang-terangan. Fala yubdihi alaniyatan. Tidak boleh. Di sini falala, di sini la nahiyah. Larangan. Tidak boleh menasihati pemimpin secara terang-terangan. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walakin ya'khudhu biyadihi. Akan tetapi hendaknya orang yang mau menasihati itu mengambil tangan penguasa. Fayakhlu bihi, dan menyendiri dengannya. 4 mata cukup, 2 orang. Fa in qabila minhu fadzaka. Jika penguasa itu mau menerima nasihatnya, maka itu yang terbaik. Wa illa kana qad adalladhi alaihi. Dan bila penguasa itu enggan, tidak mau menerima nasihatnya, maka sungguh dia telah, orang yang memberikan nasihat ini telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqat. Sanad hadis ini sahih. Para perawinya adalah perawi-perawi yang terpercaya. Disahihkan oleh Syalbani dalam Fi Dhilalil Jannah. Tahqiq beliau terhadap kitab Ibnu Abi Asim As-Sunnah. Kemudian Al-Imam Ibnu Asim rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah, ketika membuat judul tentang masalah ini, beliau mengatakan babu kaifa nasihatur ra'iyati lil wulati. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada penguasa rakyat. Lalu beliau menyebutkan hadis yang kita baca tadi. Secara tersembunyi, tidak terang-terangan. Ini manhaj ahlus sunnah, sikap dan cara beragama ahlus sunnah, muamalah ahlus sunnah dengan penguasanya. Oleh karena itu tidak boleh memprovokasinya. Ini kita baca catatan kaki itu. Dan diketahui bahwa terjadinya pemberontakan secara fisik kepada penguasa yang zalim, hal itu diawali dari pemberontakan secara lisan, dengan cara menghasut, menghina, serta mencaci maki di podium-podium, di kajian-kajian. Ono gak sing ngene iku? Enten apa boten? Katsirun jiddan ya, termasuk di negara ini sampean iki ya. Ya negaraku pisan lho ya. Gitu. Dan memprovokasi masyarakat untuk menanamkan kebencian dalam hati-hati mereka kepada penguasa yang zalim. Padahal juga belum tentu zalim juga. Belum tentu zalim juga. Kalau jika ingin ini gak ono zalim, solih tok isine. Nek ono ngene ini. Ya. Itu. Kan gara-gara ngene sakjane iku. Ini kita bacakan ini. Kisah Hasan Al-Basri dengan seorang Khawarij. Al-Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada Khawarij. Sang Khawarij pernah bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, apa pendapatmu tentang mereka yang menentang penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, mencaci maki penguasa? Lalu Al-Hasan Al-Basri menjawab, mereka adalah kaum yang mengejar kemegahan duniawiyah. Lalu orang itu menjawab, apa yang membuatmu berpendapat seperti itu? Lu kok aneh pendapatnya? Nah gitu loh kalau bahasa kita. Apa yang membuatmu berpendapat seperti itu? Padahal kami meninggalkan anak, keluarga kami, menghunuskan senjata demi memerangi kezaliman. Jadi Khawarij ngono. Kalau bahasa Indonesia iki apa? Berjuang membela agama. Sampai metu nang ngomong entukno dhuwit aku, numpak sepur macam-macam gitu ya.
Gitu. Winginane iku ya wis gak tak sebut tapi. Gitu. Lalu Al-Hasan Al-Basri menjawab, katakan pendapatmu tentang penguasa. Apakah dia menghalangimu sholat, melarangmu membayar zakat dan menunaikan haji? Lalu si Khawarij mengatakan, tidak, aku bebas sholat, ibadah bebas. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang kulihat sesungguhnya adalah penguasa itu menghalangimu memperoleh kesenangan duniawiyah, dan engkau memeranginya agar engkau dapat meraih duniawiyah itu. Lah iki meneng langsungan. Gawe masker double 10 langsungan. Gitu. Meneng wis ya. Tidak berceloteh wisan. Soalnya aku gak oleh ngono lho. Makane wah, gitu. Gak boleh memprovokasinya. Sehingga masyarakat membenci dan marah kepada penguasa mereka yang zalim, padahal juga belum tentu zalim. Maka tidak dapat terbendung lagi pemberontakan secara fisik kepada penguasa. Maka terjadilah kerusakan demi kerusakan, bahkan lebih rusak daripada kezaliman penguasa itu sendiri. Insyaallah. Ini seandainya penguasa itu zalim. Tujuan mencegah kemungkaran penguasa itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Tujuan mencegah, melarang penguasa melakukan kezaliman itu apa tujuannya? Kalau tidak menghilangkan kezalimannya, paling tidak memperkecilnya, kan begitu? Lek gak iso ngilangi kezaliman secara penuh, maka minimalnya memperkecil kemungkaran atau kezaliman yang dilakukan penguasa. Tapi kalau memunculkan kemungkaran yang lebih besar, haram hukumnya, sepakat ulama. Merubah kemungkaran sehingga menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ini haram hukumnya dalam Islam. Kezaliman penguasa tidak hilang, muncul kerusakan yang lain. Kalau sampai terjadi pemberontakan, apa kira-kira? Tertumpahnya darah. Sesama muslimin saling berperang, saling membunuh. Kezaliman penguasa gak hilang. Afala ta'qilun? Afala ya'qilun? Apakah mereka tidak berpikir? Jadi merubah kemungkaran dengan mengingkari kemungkaran itu tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini kisah ini menarik sekali. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ibnu Qayyim bersama Syekhul Islam dan juga murid-murid yang lainnya. Saat itu kan di masa Ibnu Taimiyah berperang dengan bangsa apa? Mongol, bangsa Tatar. Ketika Syekhul Islam dengan Ibnu Taimiyah dan murid-murid yang lainnya melewati orang-orang Mongol yang suka minum minuman keras, murid-muridnya mau mencegah kemungkaran itu, kan kemungkaran ini. Syekhul Islam jangan. Masya Allah, ini fikihnya Syekhul Islam. Ojo dilarang, jarno mabuk mendem jarno gitu. Kalau kalian melarang mereka dari minum minuman keras dan akal mereka sehat, mereka akan mudah menumpahkan darah muslimin, muncul kemungkaran yang lebih besar. Lebih besar mana? Tertumpahnya darah atau minuman keras? Tertumpahnya darah kaum muslimin. Fikihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dilarang murid-muridnya. Ini dikisahkan oleh Ibnu Qayyim sendiri dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Masya Allah. Jadi orang mencegah kemungkaran juga harus memiliki fikih yang sangat mendalam, gak hanya semangat dalam mencegah kemungkaran. Maka tidak boleh mencegah kemungkaran, memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ini cara-cara Khawarij sejak dahulu hingga zaman kita hidup sekarang ini. Mereka begitu sangat merusak dan banyak menimbulkan kerusakan di negeri-negeri muslimin. Maka kita harus hati-hati dengan tipu daya mereka. Sampai saiki sih ono gak wong ini? Hah? Di negeri kita ono gak? Loh, sampai jawab.
Kok gak sepakat iki kok ya. Ragu ta ya apa sih? Kok jangan-jangan golongane. Gitu. Insyaallah ndak ya. Waduh aku disindiri tok rek. Ya gak apa-apa lah disindir lek misalnya menyalahi Quran dan Sunnah ya balik lah kepada kebenaran kan begitu ah. Dulu saya ngaji juga sama disindiri tok ambil ustadku tapi ya gak ngamuk ngono lho. Introspeksi diri. Saiki wong disindir titik ngono wis porek are ya. Padahal itu jelas-jelas menyalahi dalil lho. Akhirnya ngarani gak ngaji sing bener ilmune cetek ngono jarine ya. Ngawur. Wis nyampekno dalil ilmune cetek terus ya apa ya? Terus sing ilmune dalam ya apa? Syukur jeplak ngono. Gitu. Ono maneh doktrin Wahabi ngono repot ah. Ono ingin ndek komen ya, aku maca dulu. Ugi doktrin Wahabi. Berarti sampean tak doktrin. Masa sampean rumangsa tak doktrin kabeh? Kan ya enggak ono dasare. Gak cocok kari bantahan wis Allah dan Rasulnya kan ngono. Itu silakan sudah kan saiki kan zaman HAM ya. Hak asasi manusia. Apa-apa HAM ya saiki ya. Tapi boleh menyampaikan kebenaran ditewabrak wis, dibantah. Tapi orang yang menyampaikan kebatilan, kerusakan, kesesatan, penyimpangan, dibantah penyimpangannya kon melanggar HAM. Bukan gak karu-karuan yang ini. Propaganda HAM ini hanya untuk menabrak kebenaran aja sebenarnya. Untuk membantah orang-orang yang menyampaikan al-haq. Terus kemudian oleh karena itu tidak boleh memprovokasi, menghasut, mencaci makinya di mimbar-mimbar, memberontak ataupun cara-cara bid'ah yang lainnya. Termasuk tidak boleh dan haram dalam masalah ini adalah menggalang massa untuk melakukan demonstrasi. Karena hal itu termasuk menghina serta menjelek-jelekan penguasa. Gak boleh demonstrasi itu. Ya. Waduh kena sindir mana rek aku biyen tahu ya. Ya tobat ngono lho ya. Mungkin karena ndak tahu karena ikut-ikutan. Nah sekarang tahu jangan. Kita pegang ini masalah akidah. Masalah akidah. Jadi dulu para imam kita dalam belajar khususnya masalah akidah betul-betul diperhatikan gurunya. Ini kita sampaikan sedikit ya. Murid dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Sufyan Ats-Tsauri salah seorang imam ahlu sunnah di masanya yang wafat tahun 161 Hijriah. Muridnya bernama Syu'aib bin Harb. Syu'aib bin Harb. Dia mengatakan, qultu li Abi Abdillah Sufyan ibni Uyainah ibni Sa'id Ats-Tsauri. Aku berkata kepada Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Kata Syu'aib, kata muridnya ini, hadithni bi haditsin minas sunnah yanfa'ani Allahu azza wa jalla bih. Beritahukan kepadaku tentang suatu permasalahan dari sunnah yang Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengannya. Perhatikan perkataan Syu'aib ini. Fa idza waqaftu baina yadayillahi tabaraka ta'ala. Dan apabila nanti aku berdiri di hadapan Allah, coba perhatikan dahulu. Jadi gak sembarangan menuntut ilmu ini. Seandainya nanti aku berdiri di hadapan Allah, wasa'alani anhu, dan bertanya tentangnya, tentang akidah yang aku pelajari. Faqala li, lalu dia Allah akan bertanya kepadaku nanti pada hari kiamat itu, min aina akhadta hadza? Dari mana kamu mendapatkan ilmu akidah ini? Jadi gak sembarangan. Qultu ya Rabb, haddatsani bihadzal hadits Sufyan Ats-Tsauri. Ya Allah, sesungguhnya telah mengajarkan kepadaku hadis ini atau akidah ini, permasalahan besar ini, Sufyan Ats-Tsauri. Jadi betul-betul memperhatikan. Jadi ditanya dulu gurunya, kamu mengajarkan sesuatu yang akan bisa aku pertanggungjawabkan tidak nanti pada hari kiamat? Gak main-main. Apalagi masalah akidah, masalah menyangkut keselamatan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Jadi seperti itu. Jadi gak main-main.
Tidak main-main. Wa akhadtuhu anhu fa anju ana wa tu'akhadhu anta. Aku mengambil dari Sufyan Ats-Tsauri dan aku berharap engkau tidak akan mengazabku. Masya Allah. Jadi seorang guru nanti dia juga akan bertanggung jawab atas ilmu yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kalau benar yang diajarkan, dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Tapi kalau salah, menyimpang yang diajarkan, dia akan mendapatkan dosa yang berlimpah. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Orang-orang yang menyesatkan orang lain itu akan memikul dosanya sendiri secara sempurna pada hari kiamat dan akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Sungguh amat buruk sekali apa yang mereka pikul. Ini surah An-Nahl sekitar ayat 25 atau berapa itu? An-Nahl. Jadi gak boleh sembarangan belajar ilmu agama ini. Karena belajar agama ini belajar keyakinan. Kalau sampai salah terus nggak nyalano sopo kalian. Ya. Terus kemudian maka orang-orang yang menghasut, memprovokasi penguasa, menjelek-jelekan penguasa, maka mereka terancam dengan sabda Nabi SAW, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasanya di dunia, Allah pasti akan memuliakannya pada hari kiamat. Apa curug bentuk kita memuliakan penguasa apa? Hah? Mendoakannya. Wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa menghina penguasanya di dunia, maka pasti Allah akan menghinakannya pada hari kiamat. Masya Allah. Di sini kita nukilkan perkataan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Langsung kita baca terjemahannya aja. Bukan termasuk manhaj cara beragama para salaf adalah menjelek-jelekan atau menghujat aib pemimpin dan menyebutkannya di atas mimbar-mimbar, karena yang demikian itu akan mengakibatkan kerusakan dan tidak adanya mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, dan juga dapat mengakibatkan munculnya kebatilan yang berbahaya dan tidak bermanfaat. Akan tetapi jalan yang seharusnya ditempuh menurut para salaf adalah menasihati antara mereka dan antara penguasa. Insyaallah. Ya. Dan yang berhak memberikan nasihat adalah ahli ilmu dan memiliki akses untuk mendatangi penguasa. Bukan setiap orang yang dapat memberikan nasihat, atau bahkan orang-orang jahil yang hanya sekedar memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi petunjuk Nabi SAW. Karena yang tahu penguasa itu berbuat zalim atau tidak dan perlu untuk dinasihati adalah ahli ilmu. Hanya orang berilmu yang paham Quran dan Sunnah, tahu penguasa ini zalim atau tidak, perlu dinasihati atau tidak, ahli ilmu yang tahu. Nah, kalau dia bukan ahli ilmu, bagaimana mungkin dia tahu? Gak cocok ambek awake, zalim kan ngono saiki. Gak cocok ambek awake. Gitu. Karena yang tahu penguasa berbuat zalim atau tidak dan perlu untuk dinasihati adalah ahli ilmu yang paham Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Karena jika selain ahli ilmu, bisa jadi kebaikan yang dilakukan penguasa dianggap sebagai kemungkaran. Kok kisah Al-Hasan mang lho, sholat gak dihalangi, zakat, taklim ini bebas kita, ya enggak? Ini nikmat kan? Nikmat yang besar.
Karena jika selain ahli ilmu, bisa jadi kebaikan yang dilakukan penguasa dianggap sebagai kemungkaran dan kezaliman, atau sebaliknya, kezaliman dan kemungkaran penguasa dianggap sebagai kebaikan. Dan tentunya seorang pemberi nasihat hanya sekedar memberikan nasihat dengan cara yang baik serta berkata lemah lembut kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, sing apik ngomongi dengan cara yang baik. Hal ini juga sebagaimana Allah kisahkan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, agar keduanya memberikan nasihat dengan ucapan yang lemah lembut kepada orang yang sangat melampaui batas serta sombong lagi kafir. Ini kafir loh, Fir'aun. Idhaba, kata Allah, ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu sangat melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang layyin. Layyin ini apa? Layyin, lemah lembut. Apa sih tujuannya dakwah lemah lembut ini apa sih? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar Fir'aun itu ingat akan perbuatan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan dia takut kepada Allah, rujuk kepada kebenaran. Kan itu tujuannya. Misalnya uang keliru terus di welek-elekno, dicaci maki, gelem gak ada balik meskipun dia salah. Bahkan yang ada yang terbanyak malah mencari pembenaran. Itu juga kesalahan orang yang menasehati tidak dengan cara yang benar. Terus kemudian Fir'aun yang diketahui sangat kufur, sombong, angkuh dan sewenang-wenang. Meskipun demikian Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam diperintah untuk menasihatinya dengan cara yang baik, dengan berbicara kepada Fir'aun dengan lemah lembut, dengan harapan Fir'aun ingat dan sadar akan kesalahannya serta takut kepada Allah dan kembali bertobat kepada Allah. Namun Fir'aun ya tetap Fir'aun ya. Dia tetap dalam kekufuran, kesombongan, hingga dia ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, ayat ini mau ditinggalkan kemana ini ya? Kok gak diambil pelajaran dari ayat ini? Kan ini sebesar-besar dalil dan hujjah bagaimana menasihati seorang penguasa. Bahkan ini kafir itu dulu, zalim mana wesan kafir iki wesan. Mengatakan apa Fir'aun? Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Loh ya apa sih? Wis gak ono sing lebih rusak daripada Fir'aun iki, gak ono wisan. Iku dinasihati sing apik lho iku. Ya, sing baik. Pelajaran yang sangat besar dan sangat berharga dari ayat yang mulia ini, bahwa seorang pemberi nasihat kepada penguasa hendaknya meneladani dua nabi dan rasul Allah yang mulia tersebut. Wah, iki lho ahlus sunnah wal jamaah, yo iki ahlus sunnah wal jamaah. Yo iki aswajadul. Iya, Bro. Cok keliru, Bro. Gitu ya. Itu. Lek ngomong yo kudu banter ya. Cek gak turu ngono lho ya. Ustaz iki keberas rek ngomong rek ya kudu ngono lah. Nabi saja kalau ngomong ceramah di hadapan sahabat tuh banter. Ini kesaksian Jabir bin Abdullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu. Ini Jabir bin Abdullah menyaksikan langsung. Adalah Nabi SAW apabila beliau berkhutbah atau berceramah, ihmarrat ainahu, memerah mata kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, dan tinggi suaranya. Jadi udah kelular-kelulur. Ustaz itu kudu pewater suarane ngono lho. Jamaah ini cek melek. Pemane sing senden gitu ya. Gitu. Sindiri tak ada Ustaz ya. Gitu. Ini Ustaz nyindiran nih ya, kudu hati-hati, itu siap mental gitu ya. Itu. Itu. Washtadda ghadabuhu, dan dia terlihat marah. Insyaallah
ka'annahu munziru jaishin, kata Jabir bin Abdullah ini. Seolah-olah beliau itu panglima perang yang sedang mengomando pasukannya. Yaqul sabbahakum wa masakum. Esok pagi atau esok sore musuh akan menyerang kalian. Ya apa kira-kira panglima perang, besok musuh mau menyerang, dia memberikan komando kepada pasukannya. Ya apa kira-kira? Bengok-bengok apa? Besok kita mau diserang musuh apa ngono? Kan juga enak dirungokne iki tentara apa iki ngono ah. Panglima iki. Untune buan terkeras. Kan begitu ya ngono ceramah kutuan. Ustaz yo ngono lho. Ojo ceramah kok kelulur kayak ular ngono ya. Kudu banter suarane. Gitu. Gak apa-apa bengok-bengok gitu ya. Tapi duduk ngamuk-ngamuk ngono lho ya. Kok diarani ngamuk-ngamuk? Enggak. Kita sayang kepada muslimin. Kita mencintai kaum muslimin seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kan begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kan begitu. Soalnya ono sing ngarani ngamuk-ngamuk ya, ngamuk nang sapa ya gak lah. Kurang penggawean ngamuk-ngamuk nang wong ya. Gitu, ceramah kudu buanter. Gitu ya. Terus kemudian pelajaran yang sangat besar dan sangat berharga dari ayat yang mulia ini, bahwa seorang pemberi nasihat kepada penguasa hendaknya meneladani dua nabi dan rasul Allah yang mulia tersebut, Musa dan Harun. Dan ini merupakan petunjuk Allah dalam kitabnya tentang bagaimana memberikan nasihat kepada penguasa. Ingatlah, wahai orang yang memberikan nasihat kepada penguasa, bahwa kalian tidaklah lebih mulia daripada Nabi Musa dan Harun, dan pemerintah muslim yang kalian nasihati tidak lebih jahat dan zalim dari Fir'aun. Berarti harus lebih lemah lembut lagi. Lebih lemah lembut lagi. Itu bisa dibaca juga catatan kaki itu 343 itu juga penting ya. Bani Israel yang mereka tertindas oleh kejahatan Fir'aun hingga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, ini disebabkan karena apa? Sabar. Lihat ini. Surah Al-A'raf 137, surah As-Sajdah ayat 24. Ini kita baca surah As-Sajdahnya ya untuk menyingkat. Waj'alna minhum a'immatan yaduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka, yakni Bani Israel, pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk, yang mendapatkan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin kepada ayat-ayat kami. Sabar. Wis kan meneh wesan solusine. Solusi syariat memberikan solusi sabar seandainya penguasa itu zalim. Doakan dengan doa kebaikan. Di antara sejarah yang sangat berharga sekali yang bisa kita ambil pelajarannya, munculnya penguasa zalim pada masa sebagian para sahabat. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada sahabat yang melakukan pemberontakan menghina Hajjaj bin Yusuf, tidak ada. Sabar mereka sampai Hajjaj bin Yusuf diwafatkan oleh Allah, diganti siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, sebaik-baiknya pemimpin saat itu, karena kesabaran para sahabat. Ini sejarah yang gak bisa dihapus, dan kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah di masa generasi salafun saleh, para sahabat dan tabi'in. Apalagi dulu Hajjaj ini suka membunuh, gak cocok dia ambek wong beleh gitu. Hajjaj bin Yusuf ini, ratusan ulama dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, tapi sahabat sabar. Para sahabat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan juga tidak mendoakan keburukan hajat. Sabar, doakan dengan kebaikan. Sampai akhirnya hajat mati, digantilah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ini pelajaran yang sangat besar. Innama yatadzakkaru ulul albab. Akan tetapi hanya orang-orang yang memiliki akal yang bisa mengambil pelajaran. Ya. Wes sekedar emosi wes gak iso wes. Gak ketemu wes ngono iku. Sekono sabar sampai kapan ngono kan perjuangan blas gitu ya. Longgo tok ono liyane gitu. Kowe akhirnya longgo tok apa gawe. Gitu. Ya. Itu tapi memahamkan manusia dengan ilmu. Itu. Menggawane longgo tok kan perjuangan blas. Itu ya gak apa-apa lah wis karepmu wis ya. Itu. Insyaallah ya. Terus kemudian, oleh karena itu jika seandainya ada penguasa atau pemimpin kaum muslimin yang berbuat zalim dan mengharuskan baginya untuk diberikan nasihat, maka pemimpin itu lebih layak mendapatkan nasihat dari para pemberi nasihat dengan cara yang baik, santun dan lemah lembut, bukan dengan cara-cara bid'ah dan mungkar seperti mencela, menghina, memprovokasi dan yang semisalnya. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu, melainkan lemah lembut itu akan menghiasinya, akan memperindahnya. Dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan mencemarinya. Ya. Kemudian juga di sini kita sebutkan ketika Usama bin Zaid memberikan nasihat kepada Utsman bin Affan. Ya. Memberikan nasihat kepada Utsman bin Affan. Lalu Usama mengatakan, sesungguhnya kalian melihat bahwa aku tidak akan berbicara dengannya kecuali aku akan memperdengarkan, menyampaikan kepada kalian. Maksudnya apakah setelah aku memberikan nasihat kepada Utsman, aku akan menyampaikan kepada kalian? Kan nggak perlu. Tidak perlu. Sesungguhnya aku akan berbicara dengannya secara rahasia tanpa aku membuka pintunya, dan aku bukanlah orang yang pertama kali membuka pintunya Utsman. Yeah. Bertemu secara empat mata, dinasihati dengan cara yang baik. Dan menasihati pemimpin dengan cara seperti inilah yang dimaksud dengan seutama-utama jihad, yaitu mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim dengan memberikan nasihat secara lemah lembut dan mengatakan kebenaran kepadanya secara rahasia atau empat mata. Ini juga disalahpahami oleh sebagian kalangan ini. Yang dimaksud seutama-utama jihad itu yang menjelek-jelekan penguasa itu, berani mengatakan keburukan penguasa di hadapan umum. Sebagian orang seperti itu. Soalnya aku tahu dulu ceramah ngono lho ya. Cuman gak tersebut wongi. Ya, lain ngono lho ya. Gak tersebut wongi. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Seutama-utama jihad adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim secara empat mata. Mengatakan kebenaran tidak berarti harus dengan menghinanya, mencelanya, tidak, tapi dengan lemah lembut menasihati kekeliruannya. Yang dimaksud mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim adalah memberikan nasihat dengan mengatakan kebenaran kepadanya secara empat mata, sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya. Tidak sebagaimana dipahami oleh sebagian kalangan, bolehnya menghina, memprovokasi, menghasut, memberontak ataupun cara-cara bid'ah yang lainnya, serta menggalang massa untuk melakukan demonstrasi, karena hal itu semua merupakan seutama-utama jihad. Ini kata mereka. Ini jelas pemahaman yang batil, yang sangat nampak sekali kebatilannya. Adapun masyarakat Islam seperti kita, bila tidak mampu memberikan nasihat kepada pemimpin atas kezaliman yang dilakukannya, jika memang nampak kezaliman menurut agama, yang penting menurut agama gitu ya. Ojo menurut perut. Gitu. Menurut agama, menurut din. Bukan menurut butun. Ngerti butun? Weteng-weteng gitu ya. Itu bukan menurut weteng, tapi menurut agama. Dan perbuatannya menyalahi syariat Allah, maka kita wajib sabar dan mendoakannya dengan kebaikan serta mengingkari kezalimannya. Nah, ini. Sabar, mendoakan kebaikan, mengingkari kezalimannya, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Fahim tum?
bukan memberontaknya, mencaci makinya, menghinanya, menceritakan kepada umat tentang aib pemimpinnya atau perbuatan yang menyimpang lainnya. Ya, mungkin azan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, babu wujubil inkar 'alal umara fima yukhalifu asy-syar'a wa tarki qitalihim ma sallu. Ini juga penting juga ini ya. Bab wajibnya mengingkari penguasa dalam perkara yang penguasa itu menyelisih syariat. Kita tidak bisa memberikan nasihat, tidak ada akses memberikan nasihat. Kita sabar terhadap kezaliman penguasa. Dia melakukan kezaliman, kita ingkari kezalimannya. Ahlus sunnah mengingkari kezaliman penguasa seandainya penguasa berbuat zalim. Wa tarki qitalihim ma sallu, dan meninggalkan memerangi mereka, yakni tidak memerangi mereka ma sallu, selama mereka menegakkan salat. Jadi kalau misalkan pemimpin tidak salat boleh diperangi, boleh secara hukum asal. Secara hukum asal boleh. Tapi nanti ada rinciannya insyaallah taala. Halaman berapa itu ya? Halaman 267 itu insyaallah taala nanti kita bahas. Ada rinciannya. Nabi SAW mengatakan, yang artinya kita baca singkat, akan muncul para penguasa yang kalian ketahui dan kalian mengingkarinya. Maka barang siapa yang mengetahuinya, hendaknya dia berlepas diri. Kita harus mengingkari seandainya penguasa melakukan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Dan barang siapa yang mengingkarinya maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang ridho dengan kezaliman penguasa, dengan perkara yang dia menyelisih syariat, berarti dia mengikutinya. Lalu sahabat bertanya, apakah boleh kami memerangi mereka? Nabi SAW mengatakan, tidak boleh selama mereka menegakkan sholat. Sabar jawabannya. Dalam redaksi yang lainnya, beliau SAW mengatakan, yang artinya sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Mereka mendoakan kebaikan untuk kalian dan kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah boleh kami menentang mereka dengan pedang, memberontak maksudnya? Beliau menjawab, tidak boleh selama para pemimpin itu menegakkan sholat. Dan apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka bencilah perbuatannya. Dan janganlah kamu atau kalian melepaskan tangan keluar dari ketaatan kepadanya. Insyaallah. Dua hadis ini merupakan dalil kewajiban mengingkari kezaliman penguasa. Jika telah diketahui penguasa memang melakukan kezaliman, maka masyarakat tetap sabar dan berharap pahala dari Allah atas kezalimannya. Seperti kita ini, masyarakat kita ini, seperti kita sabar, berharap pahala dari Allah atas kezaliman penguasa dan mendoakan kebaikan untuk para penguasa, serta tidak boleh memeranginya dengan cara melakukan pemberontakan atau melakukan kudeta terhadapnya selama penguasa itu menegakkan sholat. Selama penguasa itu menegakkan sholat. Di sini kita nukilkan beberapa perkataan para imam. Yang pertama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini juga salah satu imam yang sangat patut untuk dicontoh sejarah beliau, diambil pelajaran dari sejarah kehidupan beliau ketika menghadapi penguasa. 3 generasi penguasa terus menerus yang berpaham Al-Quran makhluk. Imam Ahmad dicambuk, disiksa, dipenjara, beliau tetap sabar. Padahal Imam Ahmad saat itu imam dunia, dikenal muslimin dan imam panutan kaum muslimin. Imam Ahmad bilang A, tinggal A semua masyarakat. Imam Ahmad ngomong langsung wis ya, serbu. Tapi tidak beliau.
Beliau tidak melakukan demikian. Beliau memilih sabar. Bahkan penguasanya tidak hanya zalim, meyakini Al-Quran makhluk, hukumnya apa? Kafir. Sabar beliau. Yang beliau fikirkan apa? Dima'ul muslimin. Beliau pernah didatangi oleh ahli fikih, para ahli fikih, mendatangi Imam Ahmad untuk melakukan kudeta kepada penguasa saat itu. Beliau nggak mau. Insya Allah. Kira-kira Imam Ahmad ngomongin saiki ya apa kira-kira? Wah, yo wes ya. Tancap gas gitu ya. Gitu. Imam Ahmad tidak. Ya, Imam Ahmad tidak. Itu bisa dibaca yang punya Syarh Sunnah itu. Syarh usul Ahlus Sunnah Imam Ahmad itu di bab muqaddimah itu saya sebutkan kisah itu. Bagi yang punya kitabnya bisa dibaca. 3 generasi terus menerus khalifah. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik. Setelah ketiganya mati baru Al-Mutawakkil kembali kepada Ahlus Sunnah. Insyaallah. Tinggal seorang diri loh Imam Ahmad. Semua ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Yang nggak mau dipenjara, disiksa, bahkan ada yang mati. Termasuk sahabat dekat Imam Ahmad, saya lupa namanya siapa. Dan ini orang yang menguatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Ahmad, engkau ini tidak seperti diriku. Engkau ini imam panutan manusia. Jadi kalau sampai Imam Ahmad keliru dalam berfatwa juga berbahaya bagi beliau. Tapi beliau tetap memilih sabar. Apalagi imam besar ya, gak mungkinlah serampangan begitu. Hafal 1 juta hadis, hafal Quran, imam Ahlus Sunnah, ya, panutan manusia. Tapi beliau tidak mau, menolak para ahli fikih itu, nggak mau. Dima'ul muslimin, darahnya muslimin. Itu yang selalu beliau tekankan kepada kawan-kawannya sesama ulama yang mengajak untuk mengkudeta. Insyaallah. Kata beliau, tidak halal memerangi pemimpin kaum muslimin dan tidak halal pula memberontaknya seorang pun dari manusia. Maka barang siapa yang melakukan demikian maka dia adalah ahli bid'ah, tidak berada di atas sunnah dan jalan yang lurus. Tegas Imam Ahmad. Terus kemudian kata beliau juga, dan wajib mendengar dan taat kepada para imam dan pemimpin kaum mukminin yang baik maupun yang zalim. Masya Allah. Terus kemudian Al-Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya yang terkenal, dan kita Ahlus Sunnah berpendapat tidak bolehnya memberontak kepada penguasa meskipun mereka zalim. Dan kita juga tidak mendoakan keburukan untuk mereka, insyaallah. Dan kita juga tidak keluar dari ketaatan kepada mereka. Dan kita Ahlus Sunnah berpendapat bahwa taat kepada mereka merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang wajib, selama mereka penguasa tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan, serta kita mendoakan kebaikan dan maaf untuk mereka. Insyaallah, akidah yang besar Ahlus Sunnah yang banyak ditinggalkan manusia, sebagian muslimin pada zaman kita sekarang. Pemanen ini kan jarang dibahas ya. Orang tertentu sing bahas ya. Soalnya tidak diundang mana lo ya, repot is. Orang sing duwe ilmu malah menyembunyikan ilmu, katmul ilm. Sampai gak apa-apa dulu. Berharap pahala dari Allah. Terus kemudian juga Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, dia mengatakan jika kita tidak ada kemampuan untuk menasihati penguasa, maka kewajiban kita adalah sabar dan berdoa dengan kebaikan. Karena sesungguhnya mereka para sahabat melarang dari mencela penguasa. Insyaallah. Di sini menunjukkan bahwa Al-Imam Ibnu Abdul Bar menukil kesepakatan sahabat tidak boleh mencela dan tidak boleh mencela penguasa. Terus kemudian beliau juga menyebutkan dalam juz dan halaman yang sama, telah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Anas bin Malik mengatakan adalah para pembesar dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melarang dari mencela umara atau penguasa. Anas bin Malik. Kemudian berkata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan keburukan untuk penguasanya, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Ndungakno tok gak oleh, menurut ulama Ahlus Sunnah dia ahli bid'ah.
Dan apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan kebaikan bagi penguasanya, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlu sunnah insya Allah. Oleh karena itu salah satu ciri ahli bid'ah adalah mendoakan keburukan penguasanya dan tidak sabar terhadap kezalimannya. Lalu bagaimana lagi jika mereka tidak hanya mendoakan keburukan penguasanya, namun juga disertai mencaci makinya, menghinanya, memprovokasinya, menghasutnya, serta memberontaknya. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga ada manfaatnya, menambah iman, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.